Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada siang kali ini kita bisa melaksanakan kembali sekolah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh KM. Citra, silakan berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, sekarang sebelum kita belajar, Bapak Amselu, Abdul Taufik, Agung, Dera Hussein, Faisal, Heru, Muhammad Akmal Fadil, Muhammad Bajrul, Muhammad Aika, Muhammad Rafi, Muhammad Rizki, Rafa, Rijal, Sandi, Aliasa, Adel, Anissa, Bunga, Fitri, Hayatul Husna, Julia, Lisa, Najwa, Nisa, Tasya, Ayu Fitri, Ainun, Citra, Dinda, Kali Media. Ya, sudah semua Kamsen? Sudah. Ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran materi, supaya pembelajaran kita lebih semangat, lebih fokus, kita terlebih dahulu tes briefing. Ya, siap? Siap. Coba tepuk semangat. Tujuan pembelajaran Al-Quran hadis itu meningkatkan pecinta peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi yang pertama kita belajar Al-Quran hadis itu supaya meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran
dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Terus poin yang ketiga, meningkatkan kehusuan peserta didik dalam beribadah, terlebih sholat dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surat ayat dalam surat-surat pendek yang mereka baca. Nah, mungkin itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum materi, Bapak sekarang akan menyampaikan materi tentang mad tabi'i, yaitu dalam bab 4. Ya, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yaitu mad tabi'i, Bapak kemarin sudah menyampaikan materi tentang hukum bacaan. Hukum bacaan mad masih ingat? Coba siapa yang mau jawab? Ada berapa hukum bacaan mad? Coba. Ya, silakan Pak ini jawab. Ada 2. Yang pertama, yang kedua, manfaat. Ya betul. Ya, sebelum kita lanjut materi kita terlebih dahulu kita siapkan Al-Quran. Kita buka Al-Quran. Kita sebelum kita membahas Nabi, kita baca dulu surat Al-Maun. Silakan dibuka surat Al-Maun. Sudah ada? Ya, kita baca dulu bersama surat Al-Maun. Baca bersama-sama. A'udzu billahi أرأيت الذي يكذب
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Ya, setelah kita menyimak bacaan dari video, apakah bacanya bagus? Bagus. Apakah bacanya baik? Baik. Kita mau seperti itu bacanya. Mau. Maka dari itu kita harus belajar hukum bacaan Al-Quran, hukum dan tajwid. Nah, hukum tajwid itu sangat penting. Karena apa? Karena kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar itu kalau kita bisa belajar hukum bacaan dan tajwid. Ya. Nah, itu yang pertama. Kita di dalam sholat kita harus baca Al-Quran. Di dalam kita sehari-hari kita harus baca Al-Quran. Supaya bacaan Al-Quran kita baik dan benar, kita harus mengetahui hukum dan tajwid. Paham toh? Paham toh? Kita mulai dari materi mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Kalian sudah tahu mad tabi'i? Ada yang sudah tahu? Ada yang belum tahu? Ya, Bapak jelaskan. Mad tabi'i yaitu pengertian yang pertama ada pengertian mad tabi'i. Definisi mad tabi'i secara bahasa adalah tambah menurut ulama ahli tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Nah, jadi mad itu artinya panjang atau tambah. Jadi ketika ada mad itu bacanya harus panjang. Terus huruf mad ini ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Nah, jadi huruf mad tabi'i itu ada 3. Yang pertama huruf alif, yang kedua waw, yang ketiga ya. Beserta syaratnya. Syaratnya itu ada sama ada 3. Kalau alif sebelum fathah, iya sebelum kasroh, waw sebelum dhamma. Itu kalian harus hafal. Kalian harus hafal beserta tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Yang pertama alif sebelum jabar. Yang kedua iya sebelum jr. Yang ketiga waw sebelum dhamma. Nah, itu 3 huruf yang kalian harus kuasai. Contohnya mana? Contoh hukum bacaan mad tabi'i yaitu terkandung dalam bacaan nuhiha. Nah, di sini ada nuhiha. Nah, ini yang pertama waw sebelum dhamma. Hai iya sebelum kasroh. Terus ha ada alif sebelum fathah. Jadi kalian harus menguasai 3 huruf waw, iya dan alif. Setiap waw yang sukun, iya yang sukun, alif yang sukun itu sebelumna waw, sebelumna dhamma, iya sebelumna kasroh, alif sebelumna maka itu disebut mad tabi'i. Nah, di sini ada contoh yang lain. Alladzina amanu wa kanu.
Panjangnya kira-kira berapa? 1 alif atau 2 alif. Alladzi, jadi 2 harokat itu sama dengan 2 katukan atau 2 detik. Alladzina amanu wa kanu. Nah, itu bacaannya seperti itu. Coba kita lanjutkan. Yang kedua, di sini ada contoh hukum bacaan mad dhamir dalam ayat Al-Qur'an. Ini penggalannya ini satu kalimat. La yusminu, coba bareng la yusminu, wujuhun yawma idzin, ya coba yang ini yang atas bareng 1 2 3. Yang kedua nah ini semuanya itu hukuman bacaan mad dhamir. Nah, terus yang ketiga di sini ada contoh fiha ainun jariyah, coba baca. Ya, coba dari yang 3 ini coba kita lihat gimana yang disebut mad dhamir. Yang pertama la yusminu, mana yang disebut mad dhamir? Di sini ada huruf apa? Alif sebelum sebelumnya berharokat fathah. Terus yang kedua wujuhun yawma idzin, ada berapa mad dhamirnya? Ada berapa? Ada 1. Yang mana? Di sini ada apa? Wawu sukun sebelum. Terus yang ketiga, di sini ada berapa huruf? Tadi ada berapa mad dhamir? Fiha ainun jariyah. Ada 3. Yang pertama dia sebelum. Yang kedua alif sebelum. Ainun fiha ainun jariyah. Nah, jadi ada 3 mad dhamir ya. Fahimtum? Nah, itu materi kita hari ini tentang mad dhamir. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita latihan. Kita buat kelompok, kita latihan. Bapak akan membagikan LKPD, ya. Tugasnya yaitu mencari hukum bacaan mad dhamir dari Al-Quran, di dalam Al-Quran. Masing-masing kelompok 5 contoh hukum bacaan mad dhamir. Pak itu bisa? Ya, kita mau buat per kelompok. Satu kelompok 4 orang. Ini kelompok ini itu 5. Ini ya belakang. Ya, silakan diskusi 5 orang ya. Ya, laki-laki 4. Silakan diskusi dari 5 contoh. Tulis dari 5 contoh. Ya. Ya, silakan cari 5 contoh hukum bacaan mad dhamir di dalam Al-Quran. Silakan diskusi.
diskusi, tuliskan. Waktunya panjang ya, silakan. Ya, silakan. Tulis. Tulis 5 contoh. Dari 5 contoh. Nah, silakan ya, yang kalau ada yang tidak paham bisa tanyakan. Atau surat-surat pendek. Ya. Tulis nama. Satu ayat ya, yang dituliskan satu ayat. Nanti yang ditulisnya satu ayat. Ya, surat-surat pendek bisa. Cari surat-surat yang pendek ya. Cari ayat-ayat yang pendek. Jadi tulisnya satu ayat. Satu ayat, tulis surat apa, ayat berapa. Terus yang mana atau tidak. Tulis ayatnya surat berapa ya. Surat apa. Silakan. Saya cari di surat-surat pendek ya. Cari di surat-surat pendek. Bisa sasurat bisa kalau di surat ya semuanya ada semuanya. Kalau ada semuanya di surat tersebut bisa ditulis sesuatu.
tulis sekali ulang ya, giliran. So, ditulis satu orang satu gerak kelompok. Jadi semuanya harus tulis ya, semuanya harus tulis. Ya, sudah beres belum? Belum. So, ditulis ya. Satu orang satu. Ya, so,
Iya, sudah beres semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah beres? Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Mungkin lagi? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Kelompok 6? Belum. Ya. Silakan waktunya. Waktunya sebentar lagi ya. Silakan yang pendek-pendek. Silakan yang pendek-pendek. Ya, kita supaya kita meningkat waktu, kita sekarang sambil yang belum sambil menanyakan, yang sudah Bapak persilakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang tadi dikerjakan. Silakan untuk semuanya di depan. Kelompok laki-laki, semuanya ke depan ya. Kelompok ini lah, kelompok yang keempat, kelompok wanita. Silakan. Silakan di depan. Ya. Contoh nomor 1 di dalam surat apa? Silakan jawab. Surat Al-Majah ayat 2. Al-Majah ayat 2. Silakan dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi jama'a malan wa addada. Mana yang disebut matawinya? Alladzi Di situ ada huruf apa? ya sukun sabada harakat baris JR. Dia sukun pada garis JR. DR. Betul? Betul. Ya, tangan. Ya, yang kedua apa baca yang kedua? Bismillahirrahmanirrahim. Mal-Qari'ah. Surat apa itu? Surat Al-Qari'ah ayat 2. Ayat 2. Mana yang disebut matawi? Alif pada harakat jabar. Alqa, ya alqa ya. Betul? Ya. Coba yang ketiga. Watu risinin. Surat apa? Surat Atin ayat 2. Ayat 2. Mana yang disebut matawi? Waktu di situ ada huruf apa? Wawu sabada harakat Doma. Wau sebelum dom. Betul? Betul. Tepuk tangan. Terus yang keempat, silakan baca. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya, di situ mana yang disebut matawi? Alladzi. Itu surat apa? Al-Lail ayat 16. Di situ ada huruf apa? Ada huruf ya sebelum ya. Ya. Betul? Terus yang terakhir. Wal-laili idza yaghsha. Surat Al-Lail Al-Lail ayat 1. ayat 1. Ya, di situ yang mana yang disebut matawi? Idza. Ya, di situ ada apa? Huruf apa? Ada alif sebelum jabar. Ada alif sebelum Jabar. betul? Betul. Tepuk tangan. Ya. Lagi sudah. Ya. Ada yang sudah? Lagi? Sudah.
yang pertama. Pertama surat apa? Ayat berapa? So, yang pertama surat Al-Maun ayat 1. Silakan baca. Mana yang disebut matomi di dalam ayat tersebut? Al-Ladzi di situ ada huruf apa? Sebelum J. Betul. Betul ya. Silakan. Yang kedua silakan baca. Surat Al-Maun ayat 6. Mana yang disebut matomi? Al-Ladzi. Di situ ada huruf apa? Sebelum JR. Betul? Betul. Ya, itu yang ketiga. Silakan. Al-Qari'ah. Mana yang disebut matominya? Oh. Di situ ada huruf alif sebelum jabar. Betul? Betul. Oh, yang keempat. Al-Qari'ah. Mana yang disebut matomi? Oh. Ada huruf apa? Sebelum? Ya, betul. Yang kelima, yang terakhir. Ya, surat ayat 1. Ya, mana yang disebut matomi? Mana? Ila. Mana ada huruf apa? Ya, sebelum DR. Betul? Silakan kembali. Silakan kelompok perempuan. Ya, silakan sebutkan yang pertama dalam surat Al-Maun ayat 1. Silakan bacakan ayatnya. Mana yang disebut matomi dalam ayat tersebut? Al-Ladzi. Al-Ladzi di situ ada huruf apa? Ya, sebelum. Ya, sebelum Asra. Betul? Ya, silakan bacakan yang kedua surat Al-Qur'an ayat 1. ayat 1. Silakan bacakan. Ya, mana yang disebut matomi dalam ayat tersebut? Diila. Ada huruf apa? Ya sukun sebelum harakat kasrah. Ya, sukun sebelum Harakat kasrah. Asra. Betul? Betul. Nah. Terus yang ketiga, silakan baca surat ayat 4. Mana yang disebut matomi dalam ayat tersebut? Allah. Di situ ada huruf apa? Alif, tanda harakat fathah. Ya,
terus betul. Nah, terus yang keempat, silakan bacakan. Surat ayat 6. Mana yang disebut matofi dalam ayat tersebut? La. Ada huruf apa? Alif sebelum harokat fathah. Betul? Ya, yang terakhir, silakan bacakan yang terakhir. Surat Al-Duha adalah ayat 8. ayat 8. Silakan bacakan. Ya, mana yang disebut matofi dalam ayat tersebut? Misqo. Di situ ada huruf sebelum harkat fathah. Betul? Sana ya. Silakan kembali. Ya, terus silakan yang selanjutnya. Kelompok yang masing-masing. Ya, yang pertama surat Al-Maun ayat 1, silakan bacakan ya. Ya, mana yang disebut matofi dalam ayat tersebut? Al-Ladzi, di situ ada huruf yang disebut sebelum harokat. Betul? Untuk tepuk tangan. Yang kedua, surat ayat 2. Di situ ada huruf apa? Ya, ada iya sukun sebelum harokat. Betul? Ya, ya, surat ayat 3. Ya, mana yang disebut matofi? Wala. Ada huruf apa di situ? Alif sebelum harokat fathah. Betul? Terus ya, mana yang disebut matofi? Al-Ladzi. Di situ ada huruf apa? Ya, sukun sebelum harokat fathah. Betul? Terus yang terakhir. Ya, di situ mana yang disebut matofi? Al-Ladzi. Di situ ada huruf. Ya, betul. Silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya silakan ke depan. Ya, pelan-pelan dulu. Silakan ke depan. Ya, silakan. Ya, yang pertama surat Al-Majayah ayat 2. Silakan bacakan. Bacakan. Ya, mana yang disebut matofi dalam ayat tersebut? Ma. Ya. Ini ada huruf apa? Alif sebelum ja. Jawa. Ya, betul. Nah.
jangkar. Betul? Betul. Kalau Korea ya ayat 11. Silakan bacakan. Mana yang disebut matomi? Nah, di situ ada apa? Alif sebelum jangkar itu. Terus yang terakhir yang berapa? Yang berapa? Salah ayat 2. Silakan bacakan. Mana yang disebut matomi dalam ayat tersebut? Pak, di situ ada apa? Alif sebelum jangkar betul. Betul, bukan? Terus yang terakhir surat Al-Fil ya. Ya, silakan bacakan. Ya, mana yang disebut matomi? Pak, di situ ada huruf. Ya, betul. Ya, yang terakhir, silakan Pak. Terakhir. Ya, silakan yang pertama sekarang. Al-Lail ayat 1 silakan bacakan. Al-Lail kita ya, mana yang disebut matomi? Kita di situ ada berapa? Alif sebelum jangkar betul. Yang kedua surat Anas, silakan bacakan. Nah, mana yang disebut matomi? Ya, ada berapa? Bau sebelum ya, betul? Mana yang disebut matomi? Di situ ada apa? Iya, sebelum atau pas? Ya, betul. Nah, yang ketiga, yang keempat. Jelas saya. Yang ketiga silakan bacakan. Mana yang disebut matomi? Bila di situ ada apa? Betul. Yang terakhir silakan bacakan. Silakan bacakan. Di situ ada huruf. Mana yang disebut matomi? Alif sebelum betul. Ya, sudah. Ya. Semuanya sudah selesai ya. Kalau ya. Alhamdulillah kita pembelajaran kita sudah selesai. Bapak akan mengulangi lagi, refleksi sekali lagi bahwa kita sekarang sedang mempelajari matomi. Matomi itu artinya apa? Itu panjang. Tobi
biasa ya, biasa. Tobi itu biasa. Lagi-lagi man itu artinya tobi Biasa. man itu artinya Pada. tobi Biasa. ya, hurufnya ada Tiga. apa saja? Alif sebelum harokat fathah, wawu sebelum harokat pendek, ya sebelum harokat kasroh. Nah, coba sekali lagi kita sebutkan beserta ciri-cirinya. Alif Alif sebelum harokat fathah, dia sebelum harokat harokat kasroh, wawu sebelum harokat harokat. damah. Ya, coba sekali lagi 1, 2, 3 baca. Alif sebelum harokat fathah, ya sebelum harokat kasroh, wawu sebelum harokat domah. Ya, itu huruf mantobi. Panjang mantobi ada berapa? Dua. Rakaat atau satu Sama alif. sama dengan 1 atau 2 ketukan. Ya, 2 detik. Baik dong. Baik, Pak. Nah, jadi kesimpulannya pelajaran hari ini kita harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, terutama kita harus menerapkan hukum bacaan nasobi